puncak kehangatan di tempat kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pras Tulis di channel Cerita Jalan Om. Sekarang jam 3 sore. Di sini terlihat sepertinya akan turun hujan. Insya Allah. Adem sih, agak-agak mendung gitu. Mudah-mudahan segera turun ya hujannya, biar nggak kering. Di sini sudah memasuki musim penghujan. Biasanya di sini tuh masya Allah adem banget, sumpah. Tapi nggak tahu juga sih hujan apa enggak. Kayaknya sih nggak lewat sini gitu. Muter dia, ambil jalan memutar. Mudah-mudahan menghujani kota Bogor yang sedang macet biar mengurangi polusi udara ya. Tapi lihat dari spion sih gelap juga di belakang. Oke, kita akan ngobrol asik di jalan, ngomongin apa ya, musik. Oke, kita lanjut dari video sebelumnya yang saya akan membahas musik. Jadi gini, dulu berasa lama banget ya kalau kita pakai bahasa dulu gitu ya. Terakhir itu tahun berapa ya, saya punya band itu terakhir, formasi terakhir itu di tahun 2015 ya. Namanya itu Haru, HARRU, yang videonya sudah hilang ditelan YouTube. YouTube kalau dicari tuh udah nggak ada sih, cuma ya paling 2 biji hilang. Kok bisa hilang sih? Kayaknya sih emang dari akunnya hilang gitu. Karena dulu kan itu kita pakai apa sih, emailnya Yahoo bukan Google. Jadi mungkin karena udah lama nggak dibuka, pengkonversiannya itu gagal. Karena akun YouTube saya yang dikonversi dari Hotmail itu masih ada gitu, cuma yang akun bandnya itu nggak ada, hilang. Mungkin di delete sama YouTube. Akhirnya video kenang-kenangan perform sama band itu hilang semua guys. Keren-keren padahal. Sayang sekali video lainnya hilang ditelan elektronik. Karena kan saya save-nya tuh di laptop ya, dan laptopnya itu rusak. Yang rusak itu harddisknya pula lagi, menyedihkan. Jadi kembali lagi di permusikan, band saya itu namanya Haru. Jadi dari formasi pertama itu terbentuk tahun 2009 awal, jadi Januari 2009. Jadi itu benar-benar band yang saya pertahankan. Maksudnya dipertahankan itu apa sih? Karena ini ya, mulai tahun 2010 itu saya ditawarin untuk bersolo karir. Wow, kesannya hebat banget gitu. Iya, karena kan posisi saya vokal di situ dan ya menyanyi lah. Jadi ditawarin buat sudah solo karir aja, nyanyi gitu. Terus juga ada yang nawarin dengan genre atau format band yang berbeda gitu. Cuma saya kekeh buat mempertahankan Haru dengan genre dan formatnya idealis lah gitu kalau kata orang-orang mah. Kebetulan yang nawarin itu dulu orang yang berkecimpung di dunia industri musik gitu. Wah,
kalau kita apa lihat dari kaca masa depan, lah kaca masa depan, jendela masa depan, maksudnya memperhitungkan karena masalah cita-cita gitu ya. Orang mungkin bakal ya udah deh, oke, gue mau gitu, mau ikutin programnya si pelaku industri musik gitu kan. Jadi pada saat itu setiap tawaran yang masuk, coba selalu gue ini gue pelajari dulu gitu. Oh jadi gimana? Oh, jadi seperti ini misalkan untuk format bandnya. Jadi nanti bassnya kayak gini, terus yang lain gini, itu vokalnya begini. Pas gue denger, oh man, itu bukan gue gitu. Itu jiwa gue, bukan jiwa gue gitu. Jiwa gue nggak keluar, jiwa gue bukan di situ gitu kan. Dengan genre yang berbeda, pokoknya 180 derajat beda gitu dari apa yang gue senangi gitu. Gimana? Apa namanya kalau bukan idealis gitu kan? Wah, rame ya. Yang naik puncak rame nih nanti malam. Puncak kehangatan di tempat kedinginan. Biasanya sih dingin, tahu nih, udah lama nih selama musim kemarau panjang ini saya belum ke puncak. Wow, pada foto-foto bertamasya. Wah, orang Bekasi, so tau banget. Oke, kembali lagi di permusikan. Jadi hari itu apa ya, lebih ke kalau kata orang sih Japanese rock gitu ya. Orang selalu mengaitkan Haru itu atau band saya itu dengan J-rock, dan ketika dengar suara saya, wah Iman J-rock gitu. Aduh man, please, Iman nih gue gitu, beda. Mungkin sama karena apa ya, influence-nya sama kali ya. Kalau dari segi musik influence-nya sama deh, ke berkiblatnya itu ke Lark and Chill atau Laruku gitu kan. Emang dari olah vokalnya juga apa ya, Iman gue juga ke apa, si Hideto Takarai gitu. Tapi ya kalau gue emang gak terima banget, gue emang gak terima sih gue disama-samain gitu. Selalu disama-samain sama Iman gitu. Ketika dengar suara gue atau suara vokal gue, ini J-rock ya, Iman bukan Iman, gue Imron. Masya Allah, gue ngomong aja suaranya begini gitu kan. Ya kalau Iman kan nyanyi sama ngomong beda. Ya suara gue kalau ngomong begini ya kayak rada-rada orang apa sih, kalau kata orang tuh orang mabok. Padahal mah emang begini dari sonanya. Adek gue juga begini sih kalau ngomong. Emang udah ceplakannya begini. Nah jadi itu gue skip ya. Jadi ceritanya langsung ke Haru gitu. Sebenarnya gue bermusik itu dari SD gitu. Masih dulu tuh pertama kali bisa main alat musik itu bass. Karena apa? Mainnya satu senar. Gampang gitu kan, main bass tuh posisinya pertama kali megang. Terus kemudian wah gue tertarik sama drum gitu. Akhirnya lama lah tuh sebagai drummer dari SMP sampai sampai kapan ya, sampai SMP sih. Saya di SMP aja gue. Jadi pas di SMP itu power pop ya kalau nggak salah. Pokoknya drummer lah, apapun itu, ngepang yang pastinya mah. Sebagai drummer pang, lu gue punya band juga, band pang ya. Gue lah dutak begitu. Nah terus beralih sebagai vokal itu pas SMA kayaknya. Soalnya SMA itu
ada dua hobi yang dijalanin, otomotif dan musik. Otomotif gimana sih? Iya dulu balapan gitu deh ceritanya, jadi bulang ya kan, sembalap ya, suka balap liar. Road race juga ya, begitulah zaman-zaman dulu. Dari di SMA tuh galugalan keluar malam ikut road race ya kan, begitu. Cuma sayangnya ya karena dulu nggak ada smartphone atau si handphone pintar, jadi masih kamera jepret gitu kan. Nggak ada kenang-kenangan, ya ada sih foto cuma nggak tahu kemana udah. Jadi sebenarnya karir musik gue itu nggak semulus Pak Haceribel kan. Maksudnya gimana, gini loh, gue ketertarikan musik dari SD, enggak salah, dari usia 5 tahun ya, 5 tahun TK berarti. Jadi gue seneng banget sama gitar dulu. Wow, gitar gitu, antusias sekali. Sayangnya dulu neck gitar itu atau batang gitar itu terlalu besar buat gue. Jadi pada saat itu emang gitar punya saudara itu gitar klasik ya, gitar klasik ya kan, necknya gede itu kan, sementara tangan mungil gue nggak nyampe caranya. Tapi walaupun nggak bisa meraih neck itu dan senar-senarnya itu, gue bisa ngeritem loh. Wow. Itu yang bikin asik. Dengan ritme atau ritmenya itu, walaupun mencetnya asal gitu kan, wah kok asik ya gitu. Akhirnya tertarik. Waktu itu emang saudara yang punya gitar itu terbilang lihai juga main gitarnya, gitar klasik ya. Akhirnya ya tertarik di situ. Sampai di SD itu pertama kali ngeband, sebelum ngeband sih sebenarnya. Karena teman-teman itu kita nongkrong kan, wah mau nyanyi tapi nggak punya gitar. Akhirnya minta beliin gitar sama bokap gitu. Cuma nggak dikasih. Nggak dikasih kenapa? Wah, bokap tuh sebel banget sama suara gitar katanya. Sebelnya bukan suara gitar ya, gitu sih sebenarnya, bukan karena gitar yang sebelnya, tapi karena gitar itu di lingkungan rumah itu ya buat nyanyi malam lah gitu kan. Namanya zaman dulu kan jam 9 tuh udah bubar gitu, sepi, nggak kayak sekarang. Jadi orang-orang itu anak muda pada tahan pada waktu itu sampai malam nyanyi teriak-teriak gitu. Sementara kan udah sepi suasana, orang udah pada istirahat. Nah bokap sebelnya di situ, makanya nggak bolehin gue punya gitar gitu, nggak dibeliin. Ya udah, karena emang batu, saking ototnya pengen bisa main gitar, gue beli sendiri lah tuh. Nih, bisa beli sendiri gimana, punya duit dong. Duitnya dari mana? Dari orang tua? Enggak, gue minta nggak dikasih ya kan, gimana belinya, ngasih duitnya gimana coba. Jadi itu nyari duit sendiri, nggak boleh men. Itu ngamen lo pulang sekolah SD kelas 5 kalau nggak salah. Jadi pulang sekolah, ganti baju, makan, belajar, kerjain tugas dari bokap tuh di papan tulis deh, pokoknya udah dikasih soal, belajar. Terus habis itu cabut deh, jualan koran gue dulu tuh, jualan koran di lampu merah Klender. Di situ gue jualan koran. Jadi gue nggak diem-diem sih pas jualan koran. Sebelum jualan koran gue udah minta izin sama orang tua pas lagi makan gitu kan, ya namanya ini anaknya minta restu gitu ya. Biar nggak khawatir juga lah orang tua. Terus diizinin? Ya enggak lah, nggak langsung diizinin. Pas pada saat itu kita lagi makan, gue cerita minta izin mau jualan koran, mau dagang koran. Gue kaget kan semuanya. Mau ngapain katanya jualan koran? Ya pengen punya duit. Gitu jawaban gue, pengen punya duit. Nah kan udah dikasih duit katanya, lu orang ya orang lah. Dengan kejujuran gue,
emang gue selalu ditanamkan kejujuran gitu sama orang tua gue, dibiasakan sampai sekarang sih sebenarnya. Kalau nggak jujur nggak plong gitu, nggak jos. Waktu itu kayaknya sih gue nggak bilang mau beli gitar gitu, karena kan gue tahu nggak bakalan boleh gitu. Ya beli apa aja lah gue bilang gitu, ditabungin dulu pokoknya. Karena kan juga emang sebenarnya uang jajan sekolah gue tuh pas-pasan. Pas-pasan gimana ya, pas-pasan buat beli apa ya waktu itu, cukup buat beli lontong 1, gorengan 1, sama es 1, minumnya deh pokoknya. Udah pulangnya ya jajan lagi. Sementara temen gue yang lain pulang masih bisa jajan ya. Kalau gue mau jajan pulang ya gue nggak gue habisin lah pas istirahat, jam istirahat. Gitu sebenarnya nggak menjadikan juga sih, biasa aja gitu. Nah untungnya temen gue tuh yang punya uang jajan lebih ya, selalu bagi-bagi duit ya. Bukan ya, gue sih bukan malakin juga sih sebenarnya. Jadi gini, setiap kayak misalkan olahraga atau pramuka gitu ya kan, kita jam bebas gitu, dia tuh selalu mengadakan perlombaan gitu, yang berujung yang menang dapat uang gitu. Wow, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillahnya gue tuh selalu menang. Jadi gue menang dapat duit, wow, bagi 2. Jadi akhirnya gue punya uang jajan tambahan, dan pulangnya gitu jajan, bisa jajan, alhamdulillah. Nah, jadi curhat ke situ ya, kita lagi ngomongin musik ini. Udah kepanjangan ntar jadi curhat. Oke, balik lagi ke musik, permusikan itu dari SD. Nah akhirnya gitar gue bisa beli, bukan dari hasil dalam koran juga, karena ya dikit banget itu hasil koran. Nah, akhirnya gue beralih profesi itu ngamen coy, ngamen di bis Tenas Pengadilan gitu sama temen gue. Wah, bisa main gitar, pakai apa ngamen? Enggak, cuma modal tepuk tangan doang sama nyanyi. Lagunya apa tau enggak? Lagunya itu Maggie Z. Aduh kacau dah, anak SD nyanyi lagu Maggie Z ya kan, lagu andalan tuh, ditepok-tepok aja. Kebetulan muka gue kan imut gitu kan, melas gitu. Imut-imut ngamen. Nah akhirnya ya banyak yang ngasih, alhamdulillah. Terusan gitu sampai gue bisa beli gitar. Waktu itu gitar Allegro, belinya di Jatinegara warna biru. Nah itu gitar setelah gue beli enggak gue bawa pulang loh, gue titip sama temen di rumah tuh. Jadi dibawa pulang sama dia, main gitarnya kalau kita ngumpul. Nah udah gitu sambil minta ajarin sama yang udah bisa nyanyi. Nyanyi sendiri gitu aja, kok enak gitu. Narsis. Nggak, sebenarnya gue berkaca sama orang tua emak gue itu, emak gue nyanyi sendiri, kok enak sih emak gue nyanyi, walaupun dia sih sama sih kayak gue gitu, nggak dengan lantang nyanyinya, pelan-pelan, tapi kok nggak fals dan ada vibra. Nah di situ luar biasanya, berarti bakat gue lewat emak gue gitu. Nyanyi bersenandung gitu, tapi nggak untuk banyak orang gitu, untuk diri sendiri aja nyanyinya gitu, karena sebenarnya senang nyanyi. Nah berawal dari gue mungkin ya, dari keturunan itu yang punya bakat musik atau menyanyi. Dari gue lah akhirnya berdobrak tuh, gue lawan yang anti musik jadi senang musik. Jadi akhirnya prosesnya nggak semulus itu, nggak semudah itu ya. Gue bermusik juga dari orang tua. Akhirnya bokap gue tahu itu gitar gue. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin ada temen gue tuh yang cerita mungkin, oh gitarnya. Akhirnya ditanya, itu gitar kamu? Oh ya, gue nggak mau jawab iya, tapi gimana gitu. Akhirnya karena emang gue nggak mau bohong,
ya bungkam aja lah, diam diri, gitu doang. Gitu. Walaupun dimarahin, jawab, suruh jawab nggak jawab gitu. Sampai akhirnya ya udah tahu itu gitar gue, dan tetap aja nggak boleh gitu mainin di rumah, main ya di luar. Terus sampai SMA ya kalau nggak salah, gue tuh bandnya apa pas udah lulus SMA ya, Dasol gitu, Dasol, wow, band pop gitu. Nge-reggae nggak jadi, akhirnya nge-pop, Dasol. Itu vokalisnya 2 ya, cewek-cewek gitu ya. Gue jadi vokal terus cewek juga, jadi double ya, gitulah pokoknya. Duet itu juga nggak lama sih, karena apa ya, waktu itu bubar ya kalau nggak salah. Drummernya itu, oh iya, sibuk kerja, dia sibuk kerja drummernya, si Cry. Akhirnya nggak ada waktu, bla bla bla, ya udah vakum sampai dengan 2009. Akhirnya ketemu teman SMP, akhirnya bikin band lagi dengan konsep gue sih waktu itu, yang ngajuin konsep gue pengen bikin band gini, coba lu dengar. Dan kebetulan emang satu band juga di SMP sih, dia gitaris, gua drummer. Thank you. Akhirnya dia tetap di posisi gitar, tapi gua nggak jadi drummer, jadi vokal plus gitar. Dengan emang formatnya kayak J-Rock sih, kalau orang tahu di sini mah. Sebenarnya gue liat itu, gua ngasih taunya ke arah Clark and Chill. Nah itu di 2009 ya, emang lebih dulu apa namanya, J-Rock itu dari 2005 ya. Dia langsung Clark and Chill. Sementara gue 2009 emang kalah keluar duluan sih. Emang kalau kata orang-orang juga, ini begini udah ada gitu, lu nggak bisa ngekor, lu harus bikin sesuatu yang baru, benar. Gue berusaha gitu melepas rasa-rasa J-Rock ya, dengan gue mainin lagu ini lagu itu. Tapi menurut gue udah beda gitu, tapi kenapa masih terdengar sama. Membagongkan kalau kata gambar gue dulu, membagongkan. Gimana ya, sulit. Ya, emang suara gue udah begitu gitu kan, karakter vokal gue udah coba lebih ngepop gitu ya, dan sebagainya lah. Walaupun gue nyanyi lagu pop gitu misalkan dulu tuh, masih terdengar, ini Iman J-Rock nyanyi pop. Suwe. Bukan coy, ini bedul yang nyanyi. Ya begitulah cerita band ya, suka dukanya, ganti-ganti personil segala macem lah. Sayang banget sih sebenarnya. Formasi yang paling keren itu ya sampai dengan tahun 2012 kalau nggak salah, apa 2013, lupa. Soalnya di 2012 lagi angkat-angkatnya lah itu, lagi keren-kerennya. Dan kita perform sana sini, luar kota gitu kan. Ya hancur karena orang luar gitu, pihak ketiga. Kalau dulu tuh banyak petuah-petuah, band hancur karena cewek ya, kalau personilnya cowok gitu. Band hancur karena cewek gitu, maksudnya karena mungkinan gitu kan. Ya emang bener sih, emang salah satu alasan dan faktornya adalah itu gitu. Bukan gue lah, mentang-mentang gue vokal gitu bilang main cewek lagi, kagak. Gue malah justru band banget gitu, karena emang tujuan gue dan cita-cita gue saat itu totalitas lah pokoknya.
Nah sayangnya waktu itu kan terakhir pecah ribut karena ya itu biasalah ngartis kalau kata orang tuh, sok ngartis, jadi datang telat kayak gitu segala macem lah ada aja. Sementara kalau gue kan nanti ngaret gitu. Teman-teman gue di sekolah musik tahu lah, gue juga pernah sekolah musik loh di Cik Rawamangun. Tapi nggak lama, cuma sebentar, cuma pengen jadi ketahuan deh, pengen tahu apa namanya metode pengajarannya sama materinya buat ngajar. Jadi ceritanya gue mau ngajarin orang gitu biar orang bisa nyanyi, makanya gue belajar, bukan belajar nyanyinya, belajar metodenya, metode mengajar begitu loh. Dan sebenarnya gue waktu itu masih P1 dan itu belum selesai, belum sampai ujian kenaikan level. Dan itu luar biasanya gue ditawarin ngajar gitu loh. Waktu itu mau buka di mana ya, Samarinda kalau nggak salah deh, pokoknya di luar Pulau Jawa lah, ditawarin ngajar di sana. Wow, luar biasa. Akhirnya izin ke bokap nggak boleh, katanya lagi ada kerusuhan di sana. Oke, akhirnya jadi asisten guru vokal saya kemana-mana berdua gitu. Kebetulan kan gue bisa main keyboard juga lah, main doang, gak hebat, kunci dasar lah gitu buat ngiringin latihan vokal. Karena keliling ngajar sana ngajar sini, di Cik sana Cik sini, private gitu kan, cuma jadi asisten bukan jadi gurunya. Ya ada sih pas di Haru udah jalan, gue punya murid sih, beberapa murid sekaligus, ada yang sekaligus mentorin bandnya gitu. Jadi gue ngisi jadi player, karena si player itu aduh kok kayaknya kurang support gitu loh, maksudnya secara skillnya kurang, nggak seimbang gitu. Akhirnya gue masuk gitu loh, nyabotase. Jadi mentornya juga ya begini loh. Drama akhirnya mereka malah lebih seneng pengen hire jadi player. Oh tidak, maaf saya sudah punya band gitu kan. Saya lebih senang menggurui, boyalah hebat bener kayaknya, lebih senang mengarahkan gitu, sekaligus jadi guru vokalnya si vokalis itu. Nah, mohon maaf tidak akan saya sebutkan. Emang awalnya sih hadir di band itu saya gue suka lah hadir sebagai, nggak hadir juga sih awalnya, emang ditawarin jadi guru vokalnya gitu loh, karena si vokalisnya itu pengen berguru, pengen belajar, pengen bagus suaranya. Jadi guru vokal lah, akhirnya ngikut latihan dia, bukan ikut mainnya gitu, tapi lebih ke mentorin vokalnya gitu kan pada saat latihan. Karena emang gemes gitu ya, pas latihan akhirnya kebablasan ngarahin si player ini player itu gitu kan, sambil mentorin vokal dan bandnya. Nah, akhirnya keterusan. Nah emang kebetulan pada saat itu band gue sendiri emang lagi vakum sih. Nah pas mulainya lagi di tahun 2012 band gue mulai mau jalan lagi, gue izin sama mereka buat vakum mentorin. Sedih sih mereka. Saya lah ya emang begitu sih kenyataannya. Aduh jangan dong, aduh sorry, gue nggak bisa, band gue mau jalan lagi gitu. Ya udah, dengan berakhirnya mentorin si vokalisnya, kalau nggak salah waktu itu cabut juga. Terakhir ganti personil, ganti vokalis, kayak gitulah, begitu. Gue jadi ngomongin orang gitu gue lah.
Nah terus bandnya sendiri terakhir itu formasinya di 2015 itu dengan basis gue yang tadinya bolak, wah luar biasa tuh dia, rumahnya jauh, mantap lah totalitas tuh dia, bolak balik gitu kan, dari mana ya, dari Tangerang kalau nggak salah. Dulu dia di Tangerang, sekarang mah di Serang dia, ngamen sendiri, nyanyi, gitar gitu di hotel di Anyer setiap Sabtu malam itu. Ada kawan kita Aido di hotel apa sih, Aston ya kalau nggak salah. Nah kalau yang penasaran silakan main ke Aston setiap malam minggu. Nah terus drummernya itu cewek waktu itu, keren sih formatnya, jualannya gitu loh, mantap sebenarnya. Dari ya formasi sih keren sih yang gue buat itu, menjual gitu ya. Sayangnya nasib aja nggak bagus, nggak mulus ya begitu. Wah lihat di spion belakang gelap, mendung menandakan akan turun hujan, warna-warna abu-abu sebelahnya kuning telur gitu. Masya Allah. Nah di saat ini gimana ya, gue nggak tahu ya, seputar musik nggak update, cuma kemarin ikutin ini aja, bini ke pengen nonton Mahal ini katanya ke Bandung gitu kan, ya udah kita gaskan ke Bandung. Ada tuh di video sebelumnya, maaf dari kiri. Gaskan ke Bandung mau nonton Mahal ininya di jam 3:30 ya kalau nggak salah. Nah open gate-nya jam 2. Wah, dan harus diri di paling depan gitu kan. Liar aing. Diri aja dulu, mau duduk juga susah diri. Nggak pegel berdiri sebenarnya, pegel karena nggak bergerak gitu, pinggangnya pegel guys. Nah lebih sebenarnya mau nonton dua loh, Mahal ini sama Tiara. Nah Tiaranya malam. Nah loh akhirnya nggak sanggup mau nonton Tiara. Nah, udah kita caps setelah nonton Mahal ini. Udah pinggang pegel malam usia ya kan, STW kita udah nggak mana pas nonton gitu kan. Wah luar biasa emang ya. Kalau sound engineer-nya label tuh, apalagi artis besar kelas Indonesian Idol. Soalnya itu luar biasa guys, beda banget sama yang lain, menggelegar, powerful lah pokoknya. Nah di situ dari ya biasalah nonton jadinya ngayal gitu, jadi bisa nggak ya main lagi gitu, jadi pemain musik lagi. Kebanyakan bengong ya sebenarnya pas nonton konser musik kemarin. Wah gue bisa nggak sih main gitu, nggak tahu lah. Biasanya dulu di atas panggung, terus di bawah panggung jadi penonton, bingung mau ngapain, nontonin aja. Akhirnya bengong, perhatiin satu persatu gitu kan, layer soundnya, segala apa sih, ampli-amplinya lah begitu. Karena biasa dulu yang diperhatiin begitu, karena gue nggak bergantung sama sound engineer kayak gitu, sampai settingannya juga
walaupun ada kru yang ngebantu gitu ya. Udah jadi artis dong ya. Artis, mau artis apaan sih emangnya? Artis apa ya? Masuk TV terus jadi artis namanya gitu. Terus lu kalau jadi copet masuk TV namanya artis gitu. Artis nggak gitu coy. Artis itu art, ya, art seni. Jadi pelaku seni coy artis. Bukannya masuk TV terus dibilang artis gitu. Nah, kalau yang sering masuk TV namanya selebriti, bukan artis. Belum tentu selebriti itu artis. Selebriti kan yang terkenal gitu. Ya kita mau kemana sini? Kita mau ke Citerap sebenarnya, ke lewatin Hambalang lagi, ke Pondok Pesantren Al Falah Habib Ridho. Kita mau ke situ. Beneran mendung dong. Sebenarnya kita lagi nggak ini nih, nggak ke Indomaret Point. Tadi mau ke situ sebenarnya, cuma mengingat kemarin ke situ pas panas ngebul gitu ya, berdebu juga kalau nggak di pinggir jalan langsung. Masya Allah, debuan itu. Nah udah akhirnya tadi ke Bukit Pelangi aja kita ngopinya, nyari yang minim debu. Sebentar, kita mau nepi dulu, mau ngecek handphone, takutnya ada WhatsApp. Kita nggak parkir loh ya. Ambigu nih sebenarnya, parkir sama berhenti gitu loh, sama-sama berhenti. Oke, kalau begitu saya sudahi dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Pres Kumis Tipis di channel Cerita Jalan Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.